Dalam hidup lo ada yang berpikir keras nggak? Sampai lo mengambil keputusan misalnya. Kayak nggak ada nih, slow banget hidup, enak banget ya hidup kayak Soleh ya. Apa ya? Pertanyaan menarik. Apa yang gue pikirkan matang-matang dalam menjalani hidup ya? Gue juga nunggu nih. Kayak lo isi going banget ya. Tar. Lo lihat Soleh jadi grogi. Lo ngelihatnya jangan menatap dengan nanar gitu. Gue mah menghargai lawan bicara. Kalau ada orang ngomong gue lihat matanya. Ya. Salah nih gue. Udah akrab sama SBY, kenapa dilihat gue grogi? Gue nggak pernah lo wawancara SBY segrogi ini. Gue sampai ke bawah mimpi lo, serius. Gue wawancara SBY selalu aja. Di era banjir informasi ini seringkali kita salah dipahami, dan untuk membuat kesalahpahaman itu nggak berlanjut, hadir acara ini. Bukan begini, bukan begitu. Beginu. Luar biasa. Tapi apakah kesalahpahaman itu akan selesai dengan persoalan dan wawancara atau obrolan ini? Belum tentu juga. Untuk itu ada hadir di depan gue ini Soleh Solihun, orang yang sering disalahpahami, kembaran gue. Nah, kita akan buktikan ternyata bahwa kita itu bukan kembar. Gimana Leh? Sehat Leh? Alhamdulillah. Ya. Udah nggak mirip ya kita ya. Iya. Lu gondrong sih. Pandemi kayaknya membuat kita berbeda. Iya. Setidaknya lo kan berani cukur, kalau gue gue terakhir tuh September potong rambut. Karena rambut lu masih banyak. Nggak apa-apa lu gondrong. Masih ada yang dibanggakan ketika Oke. melambai-lambai. Iya, Rambut iya. gua tuh udah tipis. Kalau gua gondrong makin nggak beraturan, makin memprihatinkan. Makanya gua sadar Usia kali itu ya? kan rambut tuh kan Iya, masih lumayan ya. tuh, masih boleh lah bergelombang-bergelombang. Kalau gua panjang segitu pasti udah ya gitu. Nggak lah. karuan ya. Tapi emang setiap cowok kayaknya pernah gondrong pada masanya. Tapi hanya cowok-cowok tertentu yang punya kesempatan untuk gondrong selamanya. Iya, Nah, itu cowok-cowok yang tidak sadar diri. deh. Leh, gini Leh. Gue tuh selalu kagum dengan lo ya. Terutama untuk tahapan-tahapan yang lo lalui. Lo bekerja sebagai wartawan di era tahun 2000-an ya, dimana kita bisa merasakan banyak perubahan ya. Nah, lo masuk di jurnalistik yang agak berbeda tuh, jurnalistik entertainment ya. Iya. Pertama lo di Track, lalu di Playboy, yang ketiga di Rolling Stone. Masalahnya di tiga-tiganya tutup nih setelah lo pergi. Makanya Kompas mau tutup nggak? Ajak gua masuk. Kayak gue harus pikir ulang nih, kecuali kalau emang kita mau menutup perusahaan mana nih, gue undang lo untuk jadi Iya, suruh salah gua satu jadi wartawan. karyawan aja, nanti pasti kantornya bubar. Itu Pet. Tapi dalam perjalanan gue selalu mengidamkan wartawan kayak lo. Kenapa? Mencapai pencapaian di satu bidang, tahun 2006 mendapat Adiwarta itu sesuatu Iya. yang penting banget. Lo bisa cerita dulu nggak? Jadi itu apa penghargaan ya anugerah Adiwarta itu dari brand itu buat gua ada dua artinya. Yang pertama gua jadi merasa gua wartawan yang baik loh. Karena ada yang mengakui. Jadi secara pribadi gua bisa bilang, apakah Soleh Solihun wartawan yang baik? Oh iya, ternyata karena gua Ada mendapat buktinya. penghargaan. Bukan cuma pujian-pujian. Kalau pujian dari orang itu udah sering, tapi kan ketika dikompetisikan dan ada juri, terus ada institusi yang memberi penghargaan, berarti gue bisa, oh ya ternyata gue ini loh, bener loh wartawan yang bagus. Itu. Yang kedua itu artinya adalah ketika Playboy pertama muncul, itu kan gue dapat penghargaan ketika gue di Playboy. Playboy pertama muncul, meskipun Dewan Pers bilang ini bukan, ini adalah produk jurnalistik ya. Dewan Pers udah bilang Playboy ini adalah produk jurnalistik, jadi dia media massa. Tapi kan masih banyak orang-orang di luar sana yang meragukan bahwa Playboy itu bukan karya jurnalistik, Playboy itu pornografi gitu. Sedangkan Dewan Persnya aja orang-orang Mengatakan bahwa itu adalah ini produk produk jurnalistik. jurnalistik. Nah, ketika gua menang penghargaan, itu kan gua bisa bilang ke orang-orang yang menyangsikan bahwa Playboy itu bukan karya produk jurnalistik, hey, ini loh tulisan dari wartawan Playboy mendapat penghargaan di bidang jurnalistik. Berarti udah nggak bisa lagi diperdebatkan bahwa apakah Playboy karya jurnalistik atau enggak, karena ternyata salah satu tulisannya mendapat penghargaan. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah kan ketua dewan jurinya Effendi Ghazali. Iya, betul. Effendi Ghazali waktu Playboy awal muncul itu dia termasuk salah satu yang bilang bahwa Playboy itu bukan karya jurnalistik. Nah, jadi ketika dia memenangkan tulisan dari Playboy, itu kan jadi kayak Mengafirmasi. jadi kayak dia yang tertohok, ya maksudnya terkena ucapan sendiri bahwa dia pernah bilang bahwa itu bukan karya jurnalistik, tapi ternyata dia meloloskan salah satu tulisan dari Playboy dan setuju bahwa itu karya terbaik.
Walaupun itu. waktu itu nggak dibilang itu dari media mana kan, si panitianya cuman Hanya sebut artikel. ya dari cuma sebuah- ngasih artikel judul tanpa penulis. Mhm. Saya ingat waktu itu orang PR ada bilang, ini Mas Effendi nanya ke kita mulu nih, ini dari mana? Rolling Stone ya. Dia penasaran. Rolling Stone. Ya. Terus si orang-orang PR ada deh mas. Dia tuh baru tahu itu dari Playboy pas Oh, di oke. podium. Diberikan penghargaan Iya. itu. Oke. Pemenangnya adalah itu tulisan dari Playboy, dan dua tulisan gua yang masuk Itu kategori final. sosial budaya kan? Iya, feature dan budaya. Mhm. Feature seni dan budaya. Oke. Dari 3 finalis, 2 tulisan gua, yang satu tulisan orang, yang satu aksara sekarang, yang satu menunggu matinya majalah musik. Nah, dua-duanya gua masuk final. Jadi tiga finalis di kategori itu duanya tulisan gua dan dua-duanya dari Playboy. Itu kan jadi kayak yang ya gua jadi bisa berbangga atas nama organisasi juga bahwa hey, Ini Playboy adalah itu produk karya jurnalistik. Betul. Ngomong-ngomong Effendi Ghazali, dia yang ngasih nama gua begini juga tuh. Oh gitu. Waktu acara dulu kan dia rame banget di Metro TV ya. Iya, Waktu Republik Republik Mimpi ya. Iya, apa sih? Nah, waktu itu terus gue bikin buku kan. Gue nggak sengaja mau bikin akun Instagram, Twitter waktu itu. Iya. Instagram belum ada. Gue pakai apa gitu sih. Lu pakai begini aja, lu kan bikin sesuatu yang nggak begini nggak begitu ya begini aja. Iya. Balik ke majalah musik deh. Lo musik lalu ke Rolling Stone ya. Hmm. Rolling Stone juga terus kemudian selesai. Tapi lo beralih ke menjadi komika. Iya. Ada tahapan yang orang pengen tahu kok bisa ya loncat gitu. Padahal kalau kita ngomong menulis kan umurnya lebih panjang. Komika lo sekali ngomong nggak bisa lo ulang lagi. Besok Iya. udah dibilang basi lah. Kalau menulis kan orang bisa lebih abadi. Gimana? Ya memang itu bukan sesuatu yang gue rencanakan kan. Jadi komika tuh bukan kalau kayak Ernest Prakasa itu memang dia Oke. merencanakan. Ernest tuh tahu dia ketika Kompas TV bikin kompetisi stand up, dia tahu, dia merencanakan bahwa dia Gua masuk pengen situ. belajar stand up, dia mengorbankan pekerjaan kantorannya. Dia jadi waktu itu dia Dulu di orang label ya. label, Iya, oke, oke. DRM. Mhm. Dia sadar diri, dia pengen menempuh karir di bidang stand up Entertainment. comedy. Mhm. Dia meninggalkan kantorannya demi menempuh karir itu. Dia belajar, dia sungguh-sungguh Dan mengikuti sukses. kompetisi stand up di Kompas dan akhirnya sukses. Itu dia rencanakan. Kalau gua enggak. Gua tuh tidak merencanakan untuk menjadi stand up comedian. Mhm. Gua itu cuma karena gua pernah punya video di YouTube tahun 2010. Metro TV mau bikin program stand up, terus mereka tahu gua bisa stand up, akhirnya gua diajakin program stand up comedy. Ya akhirnya gua ikut aja. Jadi itu bukan sesuatu yang gua rencanakan. By accident gitu aja ya. Iya, ya ibaratnya ya rezekinya aja harus ke sana. Dan plus gua waktu itu kan dipecat dari Rolling Stone. Oke. Jadi gua pun tidak berencana berhenti dari profesi jurnalis. Tapi karena ya Terbuka ruang itu. lo iya, masuk. terbuka dan kayaknya plus mah gua dipecat, terus ya udahlah karena udah nggak ngantor lagi, ikutin aja bidang ini di depan layar. Dan itu sampai sekarang lo jadikan pijakan untuk Iya. kerja profesional juga ya. Ya walaupun sebetulnya kalau dibilang terlalu lonjakannya terlalu berbeda, Nggak juga. itu enggak juga karena yang gua lakukan sekarang ini sudah gua lakukan di kampus. Ngapain lo di kampus? Lo Kan stand up juga? Bukan. Jadi dulu tuh gua tuh dulu kan komentator bola. Oke. Mengawali karirnya sebagai mengawali Kayak calon tong gitu. mengawali public speaking gua. Lalu jadi komentator. Iya, komentator bola di kampus. Oke. Terus tiba-tiba gua jadi MC, jadi koordinator supporter ketika pertandingan bola basket. Terus tiba-tiba jadi MC di band. Jadi bercanda di depan umum sendirian. Itu udah natural. Itu udah jadi yang hal sehari-hari yang gua kerjakan ketika di kampus. Memang belum disebut stand up dulu. Cuma orang taunya si Soleh lucu kalau ngomong di depan sendirian. Jadi secara pribadi sih nggak terlalu kaget karena ya ini gua udah melakukan ini dari dulu. Tapi Oke. dulu nggak ada duitnya. Ya di antara maksudnya jadi jurnalis pun kan gua sudah melakukan di kampus, belajar bikin majalah. Jadi orang yang ngelucu di depan umum pun udah. Dengan jadi ya, MC. ya mungkin ketika akhirnya gua jadi stand up comedian, ya udahlah mungkin sekarang ini aja jalannya. Gue sih nggak terlalu mikirin ke depan, makanya karena gue tuh nggak pernah berpikiran ke depan. Yang ada di depan mata itu yang gua kerjakan. Ketika gua dipecat dari Rolling Stone terus jadi stand up comedian, ya udahlah jalanin ini aja lah. Ngomong lo dipecat kenapa?
Kan waktu itu Rolling Stone, waktu manajemen sempat ada mempertanyakan mempertanyakan dedikasi anak-anak, Oke. redaksi editorial, Tim editorial. Ya. Itu masih di Kemang itu. Iya, Ampera. jadi manajemen tuh mempertanyakan apakah benar nih anak-anak ini berdedikasi sama Pekerjaan. Rolling Stone, sama Warta. Jangan pada side job kasarnya. Nanti ada konflik kepentingan kalau side job, jadi juri, jadi manajer band, ngeband itu. Sempat ada gitulah, manajemen mempertanyakan. Jangan Oke. gitu dong. Nanti waktu buat kita kapan? Padahal gua tahu anak-anak itu meskipun Sangat ada tuh. side job, kan kami ini orang-orang yang cinta sama musik. Ya. Kami ini wartawan musik yang beneran memang cinta sama musik. Kami bangga pada pekerjaan kami. Meskipun ada kegiatan lain di luar, tetap aja hatinya buat Rolling Stone, dan yang namanya menulis buat Rolling Stone tuh tetap jadi prioritas. Cuma kan manajemen mah Nggak paham. iya, yang menganggapnya kayak babu. Kalau udah digaji di satu rumah, lu Ya udah jangan kerja di situ. jangan bersihin rumah lain gitu. Oke. Padahal lo kan punya niat tuh bersihin yang lain juga kan? Iya, Lo orang karena- baik berarti. Iya. Nah, kan ini maksudnya tuh kayak gini loh. Kalau dari sisi editor, pemred gua Adib, itu Adib, nggak ya. masalah gua aktif di luar. Maksudnya dia seneng kalau Masih dikasih ruang ya. Iya, seneng kalau wartawannya pada eksis di luar karena kan meningkatkan kredibilitas Betul. majalah. Oh, Juga lobbynya bagus kan? iya, Jaringan. kalau wartawannya jadi tokoh di luar aktif kan bagus ke citra majalah. Tapi Betul. manajemen kan nggak mikir gitu. Kalau wartawannya eksis di luar, berarti waktu dia habis buat di luar juga kan. Pola oke. pikirnya seperti itu. Bedanya manajemen dengan kreatif seperti itu. Manajemen lihat kalau ini wartawan aktif di luar, berarti ini menyita waktu sehingga waktu buat kantor berkurang. Tapi ya. kalau si Pemret Adib. kan melihat bagus nih kalau aktif di luar. Akhirnya engage dengan lingkungannya, Iya, dengan jaringan. akhirnya sampailah kepada momen di mana kami menandatangani. Tahun berapa tuh? 2011-an lah. 2011. Nanda tangan surat pernyataan tidak akan bekerja di dua perusahaan yang berbeda dalam waktu yang sama. Terus nggak tahu gimana ceritanya, gue ketahuan siaran Oh, di Indika. Andika. Lo Indika kan memang lo siaran. Iya, tapi nah ini yang lucunya kan, ada teman gue yang siaran. Siarannya dia seminggu 2 kali. Terus gue tanya, kok dia boleh siaran? Seminggu 2 Karena kali. dia cuma seminggu 2 kali. Lo tiap hari. Gua karena lu tiap hari. Terus ada namanya juga. Terus gue bilang, gua kan tidak bekerja, gua bukan karyawan di sana, gua hanya kontrak. Lagian juga gua waktu itu siaran dari jam 7 sampai 9. Ya. Setengah 10 gue udah di kantor, lebih dulu dari orang-orang. Secara administrasi gue Nggak ada tidak pernah soal. ada masalah. Oke. Malah lebih hadir lebih dulu. Pulang lebih lama malah. Iya, terus kerjaan juga si Adib pemret kita nggak pernah ada masalah. Gue selalu tetap tepat waktu deadline. Tapi karena dianggap ini kerja di dua perusahaan yang berbeda, jadi gue nggak boleh dan gue telah melanggar kontrak. Akhirnya Pecah. Ya Pecah. udah lumayan dapat pesangon 6 kali. kayak nyesel tuh perusahaan. Enggak juga, jangan juga sih kayaknya. Tapi sebenarnya sebenarnya- manajemen tidak pernah menyesal memecat karyawan. Tidak ada manajemen yang menyesal memecat. Bukan, mungkin dia menyesal cuman nggak mengakui bahwa dia menyesal. Kalau dia mengaku menyesal maka dia akan nggak punya muka di depan pemilik perusahaan kan. Nggak ada. Nah, Gua ya. yakin. Nah. Gua yakin yang namanya manajemen dimanapun tidak akan merasa menyesal memecat orang, bahkan itu orang terbaiknya sekalipun. Gitu. Tapi setelah itu Rolling Stone tutup ya. Iya kan, itu kan gue dipecat 2012, 13 Januari 2012, hari terakhir gue di Rolling Stone. Itu kan baru bubar 2017 kan kalau nggak Oke, salah. ya ada rentang waktu 5 tahunan ya. Iya. Tapi sekarang emang bisnis di media emang challenging banget sih. Iya. Lo sendiri kayaknya punya kemampuan melihat jauh deh. Lo sebelum jurnalisme atau bisnis media agak gonjang-ganjing, lo pindah ke profesi yang lain, dan profesi ini sekarang cukup oke ya. Paling nggak gue ngeliat ada perkembangan juga ya. Lo main di film, bikin film. Ya itu gara-gara stand up, semua gara-gara Stand stand up. up. Apa jalur gue terbuka semua gara-gara stand up. Kalau lo bikin garis gitu ya, menulis, jadi wartawan, lalu stand up, dan sekarang profesi lo, apa yang menyatukan itu ya? Entertainment. Oke. Garis benang merahnya tuh entertainment. Menghibur. Dari zaman gua wartawan itu kan masih di dunia hiburan. Oke. Ketika gua jadi stand up comedian pun kan hiburan. Mhm. Ketika gua main film hiburan, ngedirect hiburan, benang merahnya hiburan. Cuma bedanya ketika gua jadi wartawan itu gua di belakang. Oke. Nah, sekarang gua di depan. Mhm. Tapi tetap benang merahnya hiburan, karena gua dari zaman di kampus emang udah tahu gua pengen kerja di bidang hiburan. Mhm. Apa dasar pemilihan lo itu? Karena apa hiburan nggak pernah akan kurang? Apa? Karena begini, hiburan itu cenderung lebih sedikit kemungkinan menyakiti orang.
lebih Oke. sedikit kemungkinan apa kejahatannya ya. Nih misal gini nih. Minus malum lah ya, artinya kejahatan paling sedikit. Ya, misal gini, kalau dari sisi wartawan aja nih, misal nih, gua menjadi wartawan musik. Oke. Ketika gua menulis sesuatu berita tentang musik, ada yang salah misalnya. Gua yakin tidak akan merugikan terlalu banyak orang. Beda kalau misalnya soal Politik. cipta kerja gitu ya. Iya, misal gua nulis politik, berita Oke. politik. Ternyata gua menulis berita yang baik tentang politikus ini, padahal dia ternyata salah. Busuk gitu. Padahal ternyata di kemudian hari kita ketahui dia korupsi. Iya, Di awal kita membela dia. Mhm. Kan itu merugikan. Tapi kalau gua bilang misalnya gua wartawan musik, gua mengangkat berita bahwa wah si ini bagus nih bandnya bakal laku. Tapi suatu saat jelek. Suatu saat jelek atau tidak laku, kan nggak rugi. Cuma bilang, ternyata salah ya prediksi kita, ini band nggak jadi gede atau ternyata karyanya cuma bagus satu album aja, kan tidak ada yang Dampak merugikan publik yang siapa-siapa. dirugikan. Oke. Ketika gua komentarin album, misalnya nih, gua menilai album ini jelek, tapi ternyata orang-orang bilang bagus, kan itu hanya opini. Gua tidak merugikan, kasarnya ya, Oke. tidak akan membuat orang itu jadi misalnya masuk penjara atau Gara-gara apa. tulisan lo gitu ya. Iya, hiburan itu sedikit kemungkinan ininya apa Merugikan kemungkinan orang. merugikan orangnya. Tapi lo pernah nggak merasa di satu masa lo bikin tulisan ada yang merugikan dan bagaimana lo deal dengan itu? Nggak ada Nggak sih. ada, Gue berarti tidak pernah jalan-jalan ya? terlalu memperdulikan. Yang udah terjadi udah, maksudnya tulisan gue udah keluar, ada orang yang nggak sepakat, ya biarin aja, itu kan hanya opini. Jadi nggak usah terlalu ini, maksudnya orang aja, agama aja kadang-kadang masih bisa diperdebatkan, apalagi cuma musik. Nggak usah dipikirin. Ya, ya, Gue tuh tidak terlalu memikirkan hal yang gitu-gitu. Tulisan udah keluar, prinsip gue gini, selama gue tidak salah menulis fakta dan data, gue nggak Udah usah fine. merasa menyesal. Oke. Kalau ternyata ada orang yang keberatan misalnya dengan kok lu bilang album ini jelek, lu nggak ngerti musik gua ya, ya udah biarin, gua nggak ngerti, biarin aja udah. Ya udah, memang gua nggak ngerti, nggak usah. Tapi lo ada basis data sama faktanya untuk Iya, mengatakan itu. selama gua tidak salah kutip, Mm-mm. selama gua tidak salah nulis fakta dan data, gua tidak pernah merasa aduh gila tulisan gua. Dan ngalir gitu aja. Iya, biarin aja lah. Oke. Kalau dalam posisi sebagai jurnalis, apa poin atau yang paling menurut lo membanggakan sebelum kemudian lo masuk ke profesi? Yang paling membanggakan itu adalah ketika ada orang bilang, gue suka lu baca tulisan lu. Oke. Itu Iya, pasti itu ya. Jadi apa ya? Mungkin kayak beda rasanya ketika ada orang bilang, lu lucu ya gitu. Lu materi lu gini bagus. Nggak tahu kenapa buat gua lebih kayak lebih ngerasa Kena gitu iya ya. ke hati kalau gua suka lu baca tulisan lu yang ini lu. Mhm. Menurut gua lu bagus tulisan gitu. Jadi gua suka baca tulisan lu yang tentang ini gini. Lebih ini aja. Masih punya keinginan nulis nggak lah? Masih, cuma kok terlalu malas. Tapi gue nggak mau undang ke kompas.com, kompas.com tutup lagi gara-gara gabung. Kan dulu juga lu pernah nyuruh gua nulis Iya, kan? kolom. Lo. Iya, Tapi cuma- itu tulisan lo itu pertama dan nendang lo itu, menjelaskan banget. Lo masih ingat tulisan lo? Iya, kan? soal wartawan Iya, kan. wartawan bodrek dan sebagainya Iya. itu. Dan itu menjadi poin di mana orang oke, ada posisi kayak gitu. Iya, gue seneng nulis, cuma kadang-kadang Malas. Iya, gue tuh nulis harus dipaksa dulu. Karena Persis, mungkin biasa jadi wartawan ditunggu deadline, jadi harus nunggu deadline iya dulu baru- harus ayo tulisannya mana? Jadi ada yang nyuruh. Kalau keinginan sendiri agak susah, makanya Oke. blog gue udah enggak. lama terbengkalai. Lo nge-blog juga? Ada, gue soleh.com, tapi Kapan? terakhir di update itu 2 tahun lalu. Wow. Karena mungkin dari dulu biasa dari zaman kampus nulis itu karena ada tekanan, ya. ada deadline. Begitu nggak ada yang ngasih Begitu tekanan nggak ada yang semua, ngasih tekanan, gue terlalu Lost. Iya, males dah. akhirnya jalani yang lo suka aja. Iya, Hmm. gue tuh pemalas kayaknya. Tidak inspirasional, salah lo kalau ngundang gue di edisi perdana. Tapi nggak banyak loh orang malas ngaku. Ya gue pemalas yang sadar diri lah. Soal ini deh lah. Poin kedua adalah soal lo bagaimana deal dengan kontradiksi dalam hidup lo. Iya. Lo dididik dalam keluarga yang soleh, Religius. namanya lo aja soleh-solihun, kurang soleh apa gitu ya. Iya. Lo diidam-idamkan masuk ke santren, tapi begitu profesional kerja lo kerja di Playboy, buset dah. Nah itu waktu gue pindah dari Trax. Trax ke Playboy, gue kan bilang ke orang tua dulu, udah nggak kerja di Trax, kenapa? Kita nggak suka sama manajemennya, terus nggak ngerti manajemennya, nggak ngerti gimana, intinya nggak ngerti gimana ngelola majalah, ya majalah musik lah. Terus kemana sekarang? Ini mau bikin majalah baru,
namanya Playboy, waktu itu belum terbit. Bokap gua kan nanya gini, tapi itu bukannya majalah telanjang? Enggak kok, kalau di Indonesia enggak telanjang. Oke. Sama aja kayak majalah lain gitu, masih pakai bikini. Terus bokap gua, oh ya udah gitu. Terus gua kan yang penting mah gua orang tua tahu bahwa Setuju, gua ya. kerja di Playboy dan mereka mengizinkan. Walaupun nyokap gua termasuk yang ikut demo itu. Waktu Nyokap yang gua bilang, Oke. ini dia laporan waktu demo-demo menentang Playboy, dia ikut. Terus nyokap gua cerita, yang lain nggak tahu aja nih atau anak dia tuh kerja di Playboy. Nyokap ngasih tahu setelahnya. Enggak, pas abis demo. Habis dia ngasih tahu loh. Iya, dia cerita. Iya. Demo gitu. Terus dia ketawa-ketawa aja. Teman-temannya nggak tahu nih anaknya kerja di Playboy itu. Terus lu ngobrol sama nyokap gimana setelah itu? Biasa aja, mantan gue bilang, gue kerja di Playboy gini-gini, tapi ya gue tuh kayak ya emang dia, nyokap gue kan PKS. Ya kan memang bertentangan lah ya, maksudnya dia tuh dari PKS belum gede Sampai sekarang. iya, nyokap gua PKS, makanya kan yang paling banyak demo kan waktu itu PKS kan. Betul. Yang paling banyak demo tentang Playboy. Nah nyokap gua ikut karena kan sebagai pengajian PKS. Itu Dia bagian cerita dari ini mama habis demo Playboy ya, dia ketawa-ketawa aja bilang ke gue, gue bilang udah biarin aja deh, ya demo aja. persis kayak kalau gue lihat kayak kasusnya ini, lu tahu Marzuki Muhammad kan? Iya, Juki. Iya kan, si DJ. Juki kan mirip juga tuh, keluarganya dari banyak partai dan lain, sementara dia aktivitasnya bertentangan banget Iya. nih, mirip-mirip sebenarnya. Iya tapi ya gue sih prinsipnya kan yang penting restu orang tua. Ya, itu bahwa didapat. oh anaknya sekarang kerja di Playboy, nggak apa-apalah, yang penting mereka ikhlas gitu. Ya udah kan gue mah yang penting itu aja, pendapat orang terdekat dulu, pendapat keluarga dulu. Masalah pendapat orang lain kan itu gimana nanti. Dan gimana lo mendapati hal yang tadinya dikhawatirkan orang di Playboy itu terjadi nggak? Nggak ada. Yang dikhawatirkan orang bahwa telanjang. Ya. Oh kan kita udah tahu dari awal. Jadi sebelum Perencanaannya. majalah itu terbit kan, makanya yang bikin gua sebel tuh karena orang-orang kan asumsi. Antara Nggak asumsi dicek ya. atau mungkin juga penggiringan opini ya, bahwa ini lama-lama bakal menampilkan foto cewek telanjang nih. Ini sekarang aja nggak telanjang, nanti lama-lama telanjang. Kan gua dalam hati ketawa. Zaman waktu majalah itu belum masuk pun, waktu Mas Erwin Arnada ke sana, Hugh Hefner bilang, kita pengen jadiin Playboy ini proyek percontohan. Yang Kita berbeda. pengen kasih lihat ke dunia bahwa hey, Playboy bisa eksis tanpa foto telanjang. Jadi dari awal memang Amerikanya juga udah bilang, udah ini mah nggak usah telanjang. Tapi karena asumsi, lalu Iya. orang beropini dan menggiring informasi dari Iya, maksudnya kan orang-orang pada, ya nggak mungkin lah, maksudnya seradikal apapun ya nggak mungkin ada majalah telanjang di Iya, Indonesia. Kita tahu diri ya, maksudnya kita ngukur aja. Oh yang paling aman nih ya kayak majalah-majalah pria dewasa lain kan, Iya. ya tahu diri. Cuma kan entah itu orang benar-benar asumsi polos atau memang ya sengaja menggiring opini supaya orang ini. Terus kan waktu Playboy baru muncul juga kan undang-undang ada yang lagi baru disahkan kan. Ya, betul. Jadi, yang pornografi itu iya, RUU pornografi itu kan. Jadi gua ngelihatnya ya memang ya ada yang memanfaatkan momen Playboy terbit dengan untuk mainkan di iya undang-undang supaya itu. nanti orang menganggap oh ini loh, ini undang-undang ini penting. Lihat nih ini. Yang Produknya. diserang kan Playboy, Ya, Playboy, sedangkan majalah lain nggak pernah diserang. Cuma dulu kan si Mas Erwin Arnada pemret Playboy bilang kita nggak usah membela diri dengan cara ini majalah lain juga sama. Dia nggak mau, jadi nggak mau menunjukkan lain untuk iya membela dirinya. dia itu angle-nya seperti itu katanya. Kita jangan nggak usah ngomongin majalah lain ketika kita diserang, udah aja kita bilang diri kita aja. Enggak, kita padahal kan kalau kata gua ya ini di tempat lain juga sama kan. Malah lebih parah lagi kalau gue lihat ya. Iya kan Ada gua beberapa gitu, merek. tapi karena kebijakan Mas Pemret, Erwin begitu, ya udah kita ya nggak usah pakainya. bawa-bawa yang lain lah. Maksudnya nggak usah kita membela diri dengan cara nyerang orang. Kalau gua kan pribadi sebenarnya pengennya bilang ngapain sih, apa yang diributin? Kita nggak beda dengan yang lain juga kok. Iya, maksudnya kalau Playboy diserang kenapa yang lain enggak? Gitu. Tapi heboh itu dimanfaatkan dalam politik loh. Iya. Cover pertamanya si Andara Early. Tau nggak, Andara Early itu jadi MC untuk kampanyenya SBY. Di tengah situasi yang gue waktu itu kan di istana dan ngelihat itu, politisi itu sangat cerdas untuk melihat bahwa momentum Andara Early yang dipercakapkan banyak orang, dia dibawa kemana-mana kan. Tiap orang mau datang kampanye kan, oh sih gara-gara ya. itu bayangan gue. Dan Iya. waktu itu
Demokrat yang pakai itu, dan dia sepanjang musim itu hampir 1 semester itu dia kampanye dari kota ke kota dan ikut terus. Anda Early sama waktu itu cowoknya ganti-ganti sama Jody sama itu Erwin. Iya, Edwin sama Jody, dan itu untuk vote gather atau menjadi pengumpul massa itu sukses banget sih. Ya kalau gua baru tahu loh. Dan eranya itu kan Oh, ya, gua baru tahu loh itu. 2006 Iya, rame kan, 2006. terus masuk ke 2009 kampanye itu, dan gua ngerasa ini jago juga nih pakai si Andara Early untuk ke seluruh Indonesia. Tadinya jadi percakapan orang kan, penasaran juga. Ya gua hanya bisa senang lah karena Andara Early jadinya dapat job kan. Dan panjang gitu. Iya. Gue koleksi tuh majalahnya, tahu masih ada di meja gue kayak. Langka itu majalah. Iya langka ya. Mudah-mudahan masih ada tuh. Yang kedua soal kontradiksi di hidup lo. Lo kan anak motor, Iya. tapi lo punya anak, punya istri juga pekerja gitu ya. Gimana lo deal dengan itu? Misalnya gini, gue aja sepedaan tuh PR juga, mau meskipun ngeluarin sepeda nggak bunyi, tapi lo kalau pergi 2 jam kan PR juga ditanya. Lo gimana ya? Nah, gua sudah bisa ini. Berdamai? Enggak, istri gue sudah bisa Menerima. mengerti. Wah, bahwa itu tipsnya gimana? pelan-pelan, Oke. jangan maksa. Hmm. Perempuan tuh kan paling tidak suka dipaksa-paksa. Untuk banyak hal, Iya, semua kayaknya. Untuk semua hal. Perempuan tuh kan paling senang dia kayak dilibatkan dalam percakapan, atau dia dilibatkan, dia tuh tidak ingin Ujuk-ujuk gitu. iya, dan dia pengen tetap dia yang nomor 1 kan, kalau kita ngomongin dalam keluarga kan. Jadi gue tuh dari awal memang sudah meyakinkan bahwa ini tuh ya dia udah intinya waktu dari awal beli motor juga gue nggak bilang tiba-tiba mendadak pengen beli motor. Lama meyakinkan. Ada ininya, premis menunjukkan sedikit-sedikit bahwa gue pengen beli motor tapi mahal. Tapi nggak maksa, cuma bilang ini motor kayaknya bagus deh. Prakondisi lah itu iya. ya. Oke. Diyakinkan kepada dia bahwa gua tuh pengen banget ini, beneran pengen. Maksudnya beneran sayang sama motor, beneran cinta sama motor, bukan karena ikut-ikutan atau apa. Jadi pelan-pelan dia ngelihat, oh bener Terbukti deh. nih. Lama-lama kan ini Ada juga luluh. Oh, oke. Terus ngelihat, oh duitnya udah ada, ya udahlah beli. Jadi jangan tiba-tiba maksa. Nah, itu pun ketika akhirnya punya motor, diyakinkan sedikit-sedikit bahwa ini motor perlu dirawat. Dengan cara manasin. Dengan cara dipanasin Sunmori. seminggu sekali. Jadi gitu, dia tahu bahwa oh ini mahal. Kalau nggak dirawat kan nanti yang Rusak. rugi gue juga. Nilainya Jadi turun. bini gue udah tahu bahwa suaminya ini perlu manasin motor seminggu sekali. Jadi sudah tertanam kepada benak dia bahwa ini tuh perlu dirawat. Plus gue juga memang menghabiskan waktu sama dia. Intinya sebenarnya gini, gue yakin perempuan itu bakal mengizinkan suaminya hobi apapun selama dia melihat bahwa suaminya ini waktunya juga imbang buat istrinya. Oke, nggak ego Tidak ke yang dia kelihatan, ya. oh ini kok motor terus. Kan kalau istri kan bisa melihat, oh waktu dia buat keluarga juga udah cukup kok. Maksudnya dia bukan energi, dia bukan habis cuma buat motor. Jadi kan ketika gue bilang mau manasin motor ya besok, dia tahu bahwa nggak melulu tentang motor hidupnya. Iya. Intinya tetap itu aja. Istri nomor 1 lah ya. Iya, tetap keluarga nomor 1 gitu. Jadi ketika mau motoran pun kan orang istri nggak akan mungkin motoran mulu, enggak. Jadi tahu bahwa oh ini hanya sampingan. Karena tetap ya waktu buat keluarga kan banyak. Lebih Ya intinya mah kalau kelihatan bahwa di rumah itu perhatiannya tetap sama keluarga ya aman sih kalau kata gua. Mah mungkin orang-orang yang susah dapat izin karena merasa hidupnya motor terus. iya, atau mungkin istrinya kurang dapat perhatian dari dia, jadi susah ketika izin. Bisa Plus jadi. sekarang kan gua sama istri Ini bentuk-bentuk perhatiannya gimana lo membaginya? simple sebetulnya. Istri itu kalau lagi di sebelah dia jangan main HP aja. Ini tips nih buat kalian ya. Pasti gua yakin banyak yang soalnya Benar, gua juga sebel. mengalami kalau istri habis pulang kerja terus gua main HP, pasti dia marah. Iya. Kayak nggak ada perhatian gitu Iya, ya. Lu kamu udah kok main seharian. HP mulu aku maksudnya kan pasti oh iya, istri tuh pengen diperhatiin. Intinya mah udah kalau ada istri, jangan kita terlalu fokus sama hal lain. Makanya suka banyak kan kejadian orang dimarahin sama istrinya gara-gara main PS mulu. Itu karena ada dia di sebelah istri tapi dia lakinya Dicuekin main ya? PS. Iya. Coba lihat deh, pasti ada orang-orang istrinya yang mengeluhkan main PS mulu, main ini mulu karena tidak diperhatikan. Intinya mah kalau kita sama keluarga atau sama minimal sama istri dulu lah, tunjukkanlah bahwa memang lu tuh hadir buat dia. Maksudnya nggak yang perhatian lu nggak terpecah kok. Soalnya gitu, gua kan belajar dari dulu kalau gua lagi meskipun itu kerjaan ya,
Tapi kadang-kadang kan istri Kalau mana pas lagi mulu, duduk padahal kan gitu ya. ini kerjaan tetap aja kan buat dia nggak ini. Intinya mah kalau ada istri, usahakan jangan terlihat sedang main HP terus istri lagi mergokin, kita lagi asik terus. Terus lo update medsos kapan waktunya? Ya kan, jangan terlalu sering. Intinya kalau lagi pas ada momen berdua, jangan terlalu. Oke. Tetap harus bisa, kalau apalagi kalau istri lagi cerita, itu kita taruh aja HP. Jadi dengerin. Intinya mah semua istri atau semua perempuan kan hanya ingin didengarkan dan diperhatikan. Jadi buat para laki-laki di luar sana, kalau sedang ke rumah atau pulang ke rumah, udahlah, jangan terlalu lama megang gadget atau apapun. Jadi kalau anak sedang tidak disusuin sama ibunya, itu gue yang megang. Oke. Jadi jangan sampai, kasihan kan. Dia udah menyusui, dia rewel dia lagi. Ya gitu. Jadi membagi perannya ya dengan, ya gue juga mandiin. Ya berdua sih lebih tepatnya. Kalau anak bayi kan gue yang megangin, Istri yang mandiin. Iya mandiin sambil pegangin. Nanti gue ini ganti popok. Ya intinya jangan menganggap kalau di rumah ini kerjaan istri, ini kerjaan suami. Iya. Jadi pola pikirnya harus ditekankan bahwa rumah itu urusan bersama. Tidak ada itu urusan istri, urusan laki-laki. Karena lu tinggal di situ bareng-bareng juga. Iya, ya kecuali kalau memang urusan duit, laki-laki yang harus lebih Bertanggung jawab. Iya, kasarnya lah ya. Kalau istri minta dibeliin sesuatu, jangan komplain. Kalau emang duitnya ada, beliin aja. Oke. Apa misalnya yang lu Bisa, beliin? Pak, aku mesen baju, transferin dong. Dah, Ya. misalnya. Pak, mau beli tanaman, ayo anterin. Jadi intinya, kalau ada istri meminta sesuatu yang masih masuk akal dan kita mampu, nggak usah lah diprotes. Misalnya, ngapain sih beli itu, kan kadang-kadang, ngapain sih beli tanaman, cuma ya ribet-ribet amat, terus ya nggak ada maksudnya apa sih tanaman gitu. Tapi itu bagian dari ibaratnya investasi untuk Nggak ada Nggak investasi. Intinya, kalau memang suami mampu, kasih aja. udah apapun permintaan istri kasih Kabulkan. aja. Kalau yang masih masuk akal ya. Cuma kalau minta dibeliin jajan-jajanin gitu doang mah ya, oh udahlah, nggak usah protes, karena nanti kan bakal berbalik ke kita. Kalau kita Iya, tiba-tiba beli minta barang, apa itu plat berapaan, mahal banget kan. Nanti kan ngebalik. Iya, Tapi iya. kalau kita dari awal juga nggak pernah protes istri beli apa-apa kan, Yang lain ya akan udahlah, dilakukan dia seperti juga kalau gua jajan dibayarin gitu. Untuk hidup kan lo kayaknya apa ya, easy going, tapi juga gue tuh menemukan banyak orang yang kelihatannya slow dalam hidupnya, tapi dia menjalankan hidup secara berkesadaran gitu, mindful gitu. Lo tadi ngomong kan, ya gue sih jalan-jalan aja, hari ini yang apa gue jalani. Kesadaran itu lo muncul dari mana? Kesadaran itu muncul karena gue sejak kelas 5 SD itu udah yakin besok bakal mati. Itu yang Iya. itu Gue kayak tuh yakin tidak akan berumur panjang dari SD. Itu yang membuat lo merasa harus menikmati hari ini, Iya. mengerjakan apa yang terjadi hari ini. Iya, memang waktu SD belum sedalam itu keyakinan gue. Dulu mah cuma mikir besok bakal mati, tapi nggak sampai ke filosofis bahwa bakal dinikmatin. Iya, Kalau iya. dulu waktu kecil lebih ketakut. Jadi hidup dalam ketakutan. Aduh, besok mati, takut. Belum sadar untuk menikmati. Oke. Ini Berkembang menjadi remaja. Iya, berkembang. Kesadaran untuk menikmati itu justru ketika kuliah baru sadar bahwa, jadi gini, waktu SD pengen buru-buru SMP, Oke. pengen ngerasain pakai celana putih biru. Waktu SMP pengen buru-buru SMA, pengen pakai celana panjang. Dari SMA pengen buru-buru kuliah, Biar pengen gondrong. gondrong dan baju bebas. Tapi selalu yang terjadi tuh ketika udah SMP kangen SD. Ya, balik ya. Seru zaman SD ya kangen. Pas udah SMA, kangen SMP. Pas udah kuliah, kangen pakai seragam. Kan artinya apa? Kita buru-buru memandang jauh ke depan, tapi ketika udah di depan kita pasti bakal mengangani yang belakang. Nah makanya pas gua kuliah, udahlah sekarang mah nggak perlu mikirin jauh ke depan, nikmatin aja yang sekarang, karena yang sekarang ini nggak bakal terjadi lagi kan. Oke. Saat ini hanya terjadi sekali. Dan nggak bisa berulang. Iya. Ketika udah terjadi itu udah masa lalu, makanya mendingan dinikmati. Kalau udah jadi masa lalu kan cuma hanya jadi kenangan. Terus kalau kita terlalu mikir jauh ke depan, umur belum tentu ada sampai ke sana. Makanya pas gua kuliah tuh baru kesadaran itu muncul. Oh iya. Yang bikin hidup lebih indah tuh kalau kita menikmati saat yang sedang dijalani. Nggak usah kita mikir jauh-jauh. Nggak usah kita mikirin nengok ke belakang. Terus lu menempatkan mimpi atau rencana dalam hidup gimana lah? Gua tuh tidak pernah punya mimpi yang spesifik dari dulu.
gua nggak pernah tahu gua mau jadi apa, makanya film gua mau jadi apa karena gua nggak tahu. Oh itu presentasi dari lo Gua nggak punya tuh mimpi ya? jadi wartawan tuh bukan sesuatu yang gua cita-citakan. Gua dari dulu juga nggak tahu gua tuh mau ngapain ya, selain karena gua nggak tahu gua punya bakat apa kan. Gua tuh ada beberapa orang yang beruntung sadar dari kecil bahwa gua bakatnya ini, kayaknya gua pengen jadi ini. Gua enggak, gua tuh nggak pernah tahu gua bakatnya apa. Makanya ketika jadi wartawan pun karena tiba-tiba kuliah jurnalistik dan ternyata gue bisa nulis, ya udahlah jadi wartawan aja. Ternyata menyenangkan menulis itu. Sebelumnya kan gue pikir kalau gue lulus apa gue jadi pegawai Telkom ya kayak bokap gue, kayaknya enak hidupnya, senang gitu, apa tunjangan kesehatan ada, ya bisa hidup layak. Tapi juga kayak enggak enak, gue nggak suka kerja kantoran, tapi nggak tahu mau jadi apa. Nah ketika gue jadi kuliah jurnalistik ternyata menyenangkan, ya udahlah jadi wartawan aja. Jadi gue tuh bukan yang punya mimpi spesifik gua harus ngejar ini maka akan terwujud, akan usaha. Enggak, gua tuh nggak pernah gitu. Gua tuh cuma pengen gini misalnya. Mimpi-mimpi gua tuh lebih ke hal yang konkret, misalnya aduh pengen punya rumah deh. Oh, terus lo susun rencana? Enggak juga. Oh, enggak. Waktu gua masih jadi wartawan, gua kan masih ngekos. Aduh punya rumah enak kayaknya. Tapi gua nggak tahu caranya gimana. Udahlah. Yakin siapa aja. Tahu nanti ada. Dijalanin aja. Sekarang ngekos. Siapa tahu nanti pas saatnya harus dapat rumah gitu aja. Jadi cuma gitu aja, pengen deh. Tapi enggak yang ngoyo dalam rangka mewujudkan rumah gua harus kerja gini-gini. Enggak. Nah, ketika akhirnya gua harus punya rumah pun kan ternyata ada temen nawarin ini rumah, terus masuk hitungannya. Iya, ternyata DP-nya segini. Ternyata gua tinggal jual ini terus dapat yang kayak tadi kan anugerah Adiwarta juga lumayan buat nabung, terus ternyata tiba-tiba ada rezeki. Gua tuh selalu yakin, makanya ketika saatnya tiba rezeki itu akan datang buat gua. Sama kayak ketika gua SD, gua nggak pernah mikir SMP di mana. Tiba-tiba dapat SMP negeri. Waktu SMP juga sepanjang SMP gua nggak pernah mikirin mau SMA di mana. Pas harus milih, udahlah SMA ini aja lah. Kepilih. SMA pun ketika kuliah gua nggak tahu mau kuliah apa. Pas mau daftar UMPTN, gue asal pilih, terus kayaknya yang pilihan ketiga ilmu komunikasi kayaknya seru deh, udah deh pilih, ternyata dapat. Ketika gue harus kerja pun kan, ketika gue udah kuliah 7 tahun terus kerja apa ya? Tiba-tiba pas mau wisuda seminggu sebelumnya ditelepon, ini ada lowongan di Trax. Ya udah ini aja deh. Jadi melihat pola hidup gue yang selalu seperti itu, makanya gue yakin ketika saatnya gue harus mendapatkan sesuatu pasti gue bakal dapetin. Ketika gue harus dapetin rumah, gue ternyata dapet rumah. Ketika gue harus pindah kerja, ternyata gue ada job yang Okay. Jadi, ini lo yang beruntung atau lo yang bisa memahami bahwa semua yang terjadi ya sudah begitu? Mungkin ya beruntung juga, rezekinya bagus aja kayaknya. Antara kan gue karena gue selalu yakin kan bertanya jodoh, rezeki, umur udah ada yang ngatur. Jadi, nah ini sebetulnya jadinya kayak antara bermata dua, antara guanya ikhlas dan jadi pemalas. Kayak tadi lo depan bilang bahwa lo nggak mau nulis juga karena pemalas. Jadi gue tuh karena gue udah yakin rezeki udah ada yang ngatur. Makanya kerja nggak usah terlalu keras. Malas boleh. Iya. Secukupnya aja kerja tuh. Dan kayak gue yakin juga rezeki itu nggak bakal salah alamat. Iya. JNE yang kayak gitu aja selalu tepat alamat, apalagi yang ngatur rezeki itu dia. Kalau kata Ari Daging selalu bilang Gusti Allah nggak pernah tidur. Terus Sujiwo Tejo pernah bilang kamu itu melecehkan Tuhan kalau kamu mengira kalau kamu khawatir besok nggak akan makan. Betul. Makanya gue yakin, udah rezeki mah udah ada yang ngatur. Jadi nggak usah ngoyo. Iman sedalam itu lo dapet dari mana? Atau keyakinan sedalam itu bahwa semua udah diatur, gue kerja seikhlasnya dalam konteks waktu yang mungkin nggak terlalu panjang, tapi lo bisa yakin itu muncul dari karena pengalaman kayaknya setelah ngelihat itu tadi. SD, SMP, SMA, kok gue selalu dapat yang alhamdulillah bagus ya. Padahal gue nggak terlalu. Itu yang membuat lo teguh bahwa ini. Iya. Yakin. Gue UMPTN lulus nggak belajar. Ajaib loh. Gue ingat yang IPA-nya gue cuma jawab sedikit karena banyak yang nggak ngerti. Kan katanya kalau nggak ngerti mendingan kosongin, takutnya minus kan. Gue jawab ala kadarnya. Pas yang soal IPS, gue tuh asli baca soal cuma setarikan nafas. Kayaknya ini deh. Kayaknya ini bagus deh kali. Kayaknya feeling gue ke situ. Ternyata lulus. Dan gue SSC itu setahun tidur di kelas.
SSC itu apa? Sony Kursus ya? Sugeng College ya. Oh, oke, zaman Kursus. era-era di mana orang Iya. mau masuk perguruan tinggi Iya, harus ikut bimbel ya. Di Bogor tuh baru masuk tuh SSC tahun gua kelas 3. Angkatan pertama tiga tuh tahun gua. berapa sih? 9 berapa? 97. 97. Oke. Gue inget banget, gue di kelas selalu tidur sampai besoknya pas lulus UMPTN, generasi berikutnya gue dapat dari adik kelas gue, guru SSC membanggakan. Di SSC mah yang tidur tiap hari aja lulus UMPTN. Ngomong gitu. Itu malah jadi bahan untuk mereka jualan kayaknya. Iya, karena yang ngantuk. Gue tuh udah bosan belajar dari kelas 2 SMP sebetulnya. Cuma kan gue nggak bisa menolak permintaan orang tua buat kursus. Gue tuh paling nggak bisa nolak orang tua. Orang tua gini, ya gue ikutin. Karena pasti punya pemikiran yang lain ya. Iya, berdebat juga kan bingung misalnya. Makanya gue tuh dari dulu juga sekolah sama kuliah tuh ngisi waktu aja karena gue nggak tahu mau ngapain. Makanya gue bisa mengerti kenapa kayak kakak Sleng nggak lulus SMP tapi dia langsung jadi penyanyi. Dia tahu kan dia punya bakat. Oke. Oke, gue nggak usah kuliah, gue bernyanyi aja. Nah, gue tuh dari dulu juga gue malas sekolah. Tapi gue nggak punya ngapain bakat. ya? Gue nggak punya bakat dan gue nggak tahu gue harus ngapain. Jadi ya udahlah sekolah aja lah, ngisi waktu aja ini mah sambil berpikir ya sambil ya siapa tahu nanti gue ketemu rezekinya mau ngapain. Dan ternyata itu terbukti ya, sampai punya keyakinan bahwa rezeki udah ada yang atur. Iya, lagian juga kalau terlalu dipikirin sekali lagi itu belum tentu besok kita masih ada. Betul. Jadi buat apa terlalu ngoyo bertanya-tanya? Udah jalanin aja. Secukupnya aja kerja mah. Seize the day itu, carpe diem kalau orang-orang bilang. Iya, nikmati hari. Nikmati hari. Inilah terakhir, lo kan kemarin salah satu entertainer yang diundang ke istana. Iya. Ada ketemu Jokowi ya di Iya. situ. Sementara lo kan punya pandangan yang menurut gue sih pas banget sih untuk politik ya, bahwa lo nggak pernah kecewa dengan politik. Ini ajaib. Lo gue cari tahu lebih dalam, ternyata lo nggak pernah kecewa karena nggak pernah punya harapan dengan politik. Lo bisa? Ya iya dong. cerita. Ngapain kita berharap sama politikus? Politikus itu sebaik apapun pasti bakal mengecewakan. Jadi ya udah dingin aja. Gua tuh diundang ke istana karena kapan lagi lo masuk istana? Itu pertama kali masuk Dua istana? kali. Dua kali. Yang pertama? Yang pertama waktu stand up, bukan? yang waktu ada Jokowi periode 1. Ah, Gua 3 kali berarti. Oh, 3 kali. Jokowi periode 1 yang ngundang berbagai Elemen pekerja itu masyarakat. kan. Kerja seni. Apa ya udahlah gua datang. Terus yang kedua waktu nyobain MRT. Oke. Oh, Ya. yang di lo foto-foto barang itu ya? Iya, gua liat yang ya? gue bikin vlog naik Iya, iya. MRT bareng presiden. Yang ketiga kemarin yang pas ada pandemi. Ya kan gue mah kebetulan lagi kosong terus diajak ke istana. Ah, nggak apa-apa. Jadi setidaknya gue punya foto lagi di istana gitu. Terus udah gitu kan satu meja sama presiden kan. Itu bukan sesuatu yang bisa Dilakukan oleh didapatkan siapapun. oleh ratusan juta orang. Jadi ya udahlah, itu mah gue ya murni kayak gitu aja. Ada orang ngundang, terus ya, Waktunya kosong. iya waktunya kosong dan istana lagi kan lu nggak sembarang orang bisa masuk istana. Nah ini gue ya udah dateng aja, seru aja. Setidaknya nanti pas gue punya foto, oh gue ada foto sama presiden nih. Pakai batik lah ya. Iya. Yang kedua makanya gue mau karena nggak pakai batik. Oh, nggak pakai. Oh, bebas Yang waktu itu ketiga, ya? iya. Yang kedua ketiga nggak pakai batik. Pertama doang tuh pakai batik. Padahal presidennya pakai baju putih. Iya, kemeja. Supaya Yang kedua beda ketiga gue pakai baju bebas, makanya gue mau. Kan yang pertama gue bilang udahlah gue sekali aja nih, karena pengen tahu ke istana pakai batik. Yang pas yang diundang berikutnya harus pakai batik enggak, ya udah gue mau. Yang ketiga juga saya harus pakai batik enggak, pakai kemeja aja. Oh ya udah gue mau. Ya kan kapan lagi ke istana lo maksudnya? Orang kan suka wah buzzer. Ya terserah deh lu katain gue buzzer, yang penting gue pernah masuk istana. Tapi lu buzzer nggak? Buzzer itu apa definisinya? Orang yang menggaungkan isu yang ditugaskan orang lain kepada diri. Enggak sih, gua buzzer produk aja. Kalau dibayar gua buzzer. Tapi untuk istana nggak? Enggak, istana nggak bayar gua. Maksudnya kalau dibilang buzzer istana kan gua nggak pernah bilang kebijakan Jokowi bagus atau apa. Kan gua tidak pernah mengebaz bahwa Politik. Iya, gua tidak pernah ngebaz ini bagus loh, ini. Gua cuma kalau gua foto lagi di istana, ya gua main ketemu Siapapun juga juga gua foto. begitu Jadi ya. kan kasarnya Natural kalau lah ya. dengan gua posting foto lagi di istana, apakah gua disebut buzzer ya terserah. Tapi kan sama aja ketika gua main kemana, gua foto, gua ketemu temen foto di tempat dia, kan sama aja. Ini apalagi ini istana kan tempatnya lebih bagus. Ya wajar kalau posting, ya cuma posting gua lagi di istana terus cerita bahwa gua habis ketemu Jokowi, terus Jokowi bilang suruh pada pakai masker, kan tidak menjadikan gua buzzer. Buzzer itu kan ketika gua dibayar. Ya, dan itu nggak ada sama sekali. Oke. Gua belum pernah dapat duit dari istana. Tapi kesadaran lo bahwa tadi ya politik
politisi dan lu ngerasa nggak perlu menaruh harapan di sana karena ya menghindari kekecewaan juga, itu dasar pengalaman harian atau apa? Gua tuh dari zaman kuliah memang udah apatis sama politik. Apatis itu nggak punya hati loh. Iya. Oke. Emang gua nggak punya hati sama politik. Zaman mahasiswa 98 deh. Kalau tiba-tiba PSI minta lo jadi salah satu caleg atau calon presiden gimana? Enggak, nanti gua dipanggil bro. Harus enak dipanggil Kang aja sebenarnya. Iya, enggak. Gua tuh memang dari dulu nggak mau ikut politik. Dari zaman kuliah, zaman 98 di demo-demo, yang lain demo gua di kampus aja lah, gua nongkrong. Jadi orang tuh mengira angkatan 98 adalah menjatuhkan Orde Baru. Ya mereka, gua mah enggak. Slow banget lah ya. Padahal semua orang angkatan ini ingin disebut sebagai orang yang ikut menjatuhkan Orde Baru, lo enggak? Ya gue tidak menjatuhkan Orde Baru, teman-teman gue mungkin menjatuhkan. Gue sih nggak ikut aksi, gue cuma sekali ikut, itu pun kan tidak bisa dibilang ikut aksi. Gue cuma datang 20 Mei ke gedung sate karena pengen tahu aja rame-rame itu kayak gimana sih rame-rame demo tuh. Oh gini ya udahlah. Gue tuh dulu karena gini, waktu 98 orang pada demo Soeharto, gue meyakinkan bahwa udah ada yang lebih ngerti. Gua nggak ngerti, gua nggak mau mengkritisi yang gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti di politik ini kan terlalu banyak permainan. Yang dikira baik bisa jadi jahat, yang dikira jahat padahal ternyata baik. Gua tuh nggak ngerti dari zaman dulu. Gua nggak ngerti, gua nggak mau maki-maki atau menghakimi. Iya, menghakimi yang kita nggak paham. Gua nggak ngerti. Zaman gua Orde Baru kan, iya mungkin korupsi, tapi kan gua nggak terlalu ngerti ini gimana sih. Kebobrokan Soeharto tuh kayak gimana, gua nggak terlalu ngerti. Kan udah ada yang mengerti, ya udah gua percayakan aja. Ibaratnya gini loh, di Islam itu ada yang namanya fardu kifayah. Yang artinya? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang kalau sudah ditunaikan oleh sebagian orang maka tuntaslah kewajiban itu. Seperti misalnya mengkafani, mengurusi mayat, menguburkan segala macam, itu fardu kifayah. Kalau di satu kampung ada yang meninggal, sudah ada yang mengurus, maka sudah tuntas kewajibannya. Tidak perlu semua orang ikut mengurusi mayat itu. Itu namanya fardu kifayah. Sudah ada yang mengurusi. Nah, buat gua, politik atau aktivisme itu termasuk fardu kifayah buat gua mah. Udah ada yang ngurus, udahlah gua mah nggak usah ikutan. Dan hidup lo malah lebih tenang ya? Iya, karena gua dibanding orang-orang yang punya harapan. Rame-rame soal undang-undang segala macam, gua nggak ngerti, gua baca pun nggak paham. Nggak ngerti ini apa sih? Karena gua baca yang kontra masuk akal, baca yang pro masuk akal. Jadi mana yang bener? Jadi gua tuh bingung. Kata yang pro bener, kalau dibaca penjelasannya iya bener juga. Kata yang kontra begitu juga. Kata yang kontra juga. Oh iya, udahlah daripada gua pusing, mendingan udahlah gua serahin sama yang ini, gua dukung aja. Kalau kalian merasa itu benar, ya silakan dukung, asal jangan merusak atau menghakimi atau jangan menindas atau jangan nyiksa orang. Itu kan udah jelas. Kan kalau kita misalnya ngelihat orang dipukulin, itu jelas salah. Ya kan, misalnya ada orang dipukulin, itu jelas salah. Tapi kalau cuma orang berdebat, mana yang bener sih ya? Itu jadi gue tuh udahlah tak pusing. Terlalu mikirin yang, terus juga kan kita nggak tahu permainan di belakang itu. Kalau politik kita terlalu berpihak ke sini, ternyata yang ini itu sebetulnya nggak tulus juga kan. Gue tuh males segitu, takut dijadikan alat. Kayak zaman dulu pernah ada kan Save KPK, terus ternyata orang yang kita bela berapa tahun kemudian masuk. Kok ini gini? Tokohnya, tokoh yang kita bela berapa tahun kemudian ternyata setelah berapa tahun, ternyata dia nggak sebagus itu. Itu persis di awal tadi lo nyebut ya, bahwa lo kemudian mengambil sisi di entertainment karena memang nggak akan punya ruang untuk menyakiti orang lebih banyak dan punya judgementnya ya nggak berdampak secara luas ya. Iya, kalau gue bilang slang musiknya bagus, ternyata belakangan orang bilang slangnya nggak musik bagus, ya udah. Beda kalau misalnya si politisi A ini mulia gitu. Iya, kalau gue bilang, ayo ikuti politisi ini, dia bisa menyelamatkan kita semua, dia bisa mengurus rakyat, ayo pilih dia. Ternyata 3 ternyata tahun dia kemudian salah. Kan gue kayak, oh iya, gue menjerumuskan. Kalau cuma bilang, hey dengerin musik ini bagus loh, terus ternyata berapa album dia jelek, ya udah, nggak ada yang rugi juga dari karya yang dihasilkan dari musisi kalau jelek gitu. Ya pusing lah gue. Ya itu, apalagi kalau politik kan terlalu ribet. Dalam hidup lo menerapkan itu juga nggak? Misalnya untuk ekspektasi lo nggak taruh di titik yang tinggi supaya lo dalam perjalanan nggak kecewa. Iya. Oh gitu. Kayak misalnya gue kalau bikin apa-apa,
gue nggak berekspektasi apa-apa. Gue bikin YouTube. Gue nggak berekspektasi bakal banyak yang Tapi malah nonton. meleduk ya. Iya itu kan makanya. Efek tuh ya. Iya, jadi gue tuh kalau mengerjakan sesuatu ya gue kerjain aja, nggak usah mikirin bakal Kayak apa? Gitu. iya, makanya kayak misalnya bikin YouTube, bikin aja yang penting gue pengen. Terserah ada orang yang bakal apresiasi atau enggak, yang penting gue pengen dulu. Kalau kita dari awal berharap sesuatu, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan pasti kecewa. Tapi kalau kita tidak punya harapan apa-apa, tidak akan ada kecewa. Wah, ini mulia nih kan. Lo yang pada punya harapan lo ya. Bisa selesai lo kalau punya nasihat kayak gini. Iya lah, ya dan ya itu. Tapi gue juga mungkin antara jeleknya gue tuh antara tidak punya harapan atau gue selalu yakin bakal gagal. Tapi dalam perjalanan hidup lo nggak menemukan kegagalan yang fatal kan? Enggak. Karena ya itu tadi tidak berharap atau gue yakin kayaknya nggak akan terlalu bagus nih hasilnya. Itu yang malah bagus. Iya, ya maksudnya gue juga bikin YouTube. Ini makanya nggak akan terlalu banyak yang suka dengan kamera gini doang juga. Ya udahlah, nggak ada yang nonton. Ternyata malah ada yang ngikutin ya. Iya. Makanya tapi ya gitu kalau misalnya kita berharap kan kayak ekspektasi tinggi gitu ya. Iya, jadi kecewa. Makanya dan ya itu takutnya kan malah jadi kok kenapa gue begini? Waduh. Kepikiran. Iya, nggak usah hidup. Nggak bisa menikmati hidup itu bukan untuk dipikirin tapi untuk dijalani. Mantap. Hidup untuk dipikirin bukan untuk dipikirin tapi untuk dijalani. Kalau mikir kadang-kadang kalau manusia terlalu banyak memikirkan sesuatu jadi malah nggak dikerjain, pikirin. Jalanin aja. Tapi di saat mana lo harus berpikir? Dalam hidup lo ada yang berpikir keras nggak? Sampai lo mengambil keputusan misalnya. Kayak nggak ada. Ini slow banget hidup, enak banget ya hidup kayak Soleh ya. Nggak ada. Nikah juga udah 6 tahun, terus udah punya rumah, ya udahlah nikah aja. Gitu. Dulu kan gue nikah, gue punya pegangan, gue harus nikah kalau udah punya rumah. Dan terbukti punya, lalu nikah. Iya, walaupun bini gue suka marah, apa kamu, aku yang nanya-nanya kapan nikah. Jadi walaupun bini gue selalu bilang kesadaran nikah tuh bukan datang dari gue, karena udah ditanya-tanya aja sama dia. Ya tapi itu karena gue punya prinsip, gue pengen punya rumah dulu baru nikah. Terserah rumahnya mau gede mau kecil, yang penting punya rumah dulu baru nikah. Karena nanti meskipun nanti kita bakal misalnya tinggal di rumah mertua, tapi kan yang penting gue punya rumah. Iya. Dan itu terbukti ya dalam perjalanan. Apa ya? Pertanyaan menarik. Apa yang gue pikirkan matang-matang dalam menjalani hidup ya? Gue juga nunggu nih. Kayak lo isi going banget ya, atau gue dari sisi lain spiritualitas gue ngeliat lo beriman banget sih. Lo yakin dengan sesuatu akan terjadi baik apapun kondisinya dan lo jalani. Iya, gue tuh yakin Gusti Allah ngasih gue rezeki baik. Yang gue nggak yakin tuh apakah gue masuk surga atau enggak, itu aja. Itu salah satu kata. Gue tuh kalau dalam hidup nggak ada yang gue takutin. Udahlah, udah ngatur. Gue tuh cuma takut ini nanti pas mati disiksa di kubur, begitu dibangunin di padang mahsyar, amal ibadah kita amal ibadah gua lebih kecil timbangannya daripada kejahatan. Nanti matahari sejengkal kan. Kalau orang Islam tuh ada diajarin Islam ada pengetahuannya gitu. Nanti ketika kita mati kita ditanya nih, man rabbuka. Yang bakal menjawab kita tuh adalah amal perbuatan. Kalau amal kita baik, kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kalau amal kita nggak baik, nggak bisa jawab, nanti disiksa di kubur. Kan katanya itu ini ya, yang ketakutan gue tuh ini. Gue tuh suka menakutkan hal-hal yang memang orang lain mah menakutkan hidup, gue mah nggak takut dalam hidup biasa, tapi yang di luar hidupnya. Gue tuh selalu bayangin kalau nanti gue mati, kan katanya kalau kata guru ngaji, 7 langkah setelah para pengantar itu pergi dari kuburan, malaikat datang, man rabbuka. Wah, itu gue udah dengar kalau bayangin. Aduh, udah mah sempit, dipocong itu kan, ditanya man rabbuka. Terus nanti nggak bisa jawab, jadi kuburan makin sempit, gelap. Nanti kalau kan manusia sebelum kiamat itu disiksa terus nih kalau amalnya tidak baik. Nanti setelah beres disiksa semua manusia kiamat mati dibangunin nanti timbang lagi di padang mahsyar, ditimbang, dan nanti katanya matahari sejengkal doang jaraknya. Kalau orang yang amal baiknya banyak tidak akan merasa panas. Kalau yang amal baiknya sedikit itu bakal kepanasan. Kan ngebayangin itu, waduh,
nanti pada saat di padang mahsyar semua manusia tidak akan ingat urusannya, tidak peduli masing-masing karena yang hanya memedulikan diri sendiri karena saking takutnya. Kan parno. Terus nanti kalau ditimbang Ternyata lebih suruh berat. masuk, iya udah gitu nyebrang jembatan Shirotol Mustaqim yang katanya kayak Rambu rambut di belah tujuh. 7. Waduh, itu hal-hal yang gitu yang bikin gue suka parno, nggak bisa tidur. Tapi dari pengalaman hidup lo, lalu menghadapi ketakutan itu, lo ngerasa akan lolos nggak ujian itu? UMPTN aja lo lolos? Itu Nggak belajar sambil itu tidur? urusan dunia, itu urusan dunia. Urusan akhirat gue nggak tahu. Takutnya kan ya siapa tahu, syukur-syukur gue pas udah mau meninggal sempat baca syahadat kan, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ini kan nggak sempet, nah, ya itu takut. Itu sih yang selalu jadi pikiran gue tuh. Itu Nggak bisa tidur. Hmm. Sama paling gue kalau di apa ya, gue tuh nggak pernah mikirin apa ya dalam hidup yang berat-berat. Gue tuh mikirin tuh yang ringan-ringan, yang deket-deket, misalnya kayak lagi ngecat kamar, duh kapan selesai nih, ngebayangin Praktis udah banget jadi. ya? Iya, misalnya halaman belakang lagi diganti lantainya, Apa ya? kapan jadi nih si tukang, aduh kalau udah jadi bagus ya, gitu aja. Gue tuh memikirkan yang deket-deket. Pendek gitu ya. Iya, makanya gue kalau sama politik nggak kritis, tapi kalau gue di kantor gue kritis, karena gue mengerti. Gue tahu ketika ada orang kerjanya nggak benar, gue ngerti. Ini orang kerjanya nggak benar. Kalau dia kerjanya nggak benar, perusahaan kita terganggu. Kalau perusahaan kita terganggu, hajat hidup kita terganggu. Nanti perusahaan nggak berkembang, bakal mempengaruhi kesejahteraan. Gue kritis. Gue dari zaman di Playboy, gue kritis sama manajemen, sama ya dari zaman Rolling Stone, sama orang-orang yang nggak kerja nggak bener, sama sama pihak manajemen yang tidak mengerti kita. Gue kritis, gue membela. Tanya teman-teman di Rolling Stone, gue ini waktu di Rolling Stone termasuk yang suka ngelawan direktur, karena selalu kontra dan ngebalikin omongan direktur. Nah, gue mah kalau sama hal-hal yang deket sama gue kritis. Tapi kalau sama Indonesia yang terlalu jauh, gue enggak, karena gue ngerti. Mohon maaf aja nih, orang-orang suka nanya, Kang, kan suka ada tuh di Twitter atau ini, Kang, komentarnya mana soal ini? Kenapa gue mesti komentar? Emangnya semua mesti dikomentarin? Iya. Tapi kan Twitter tabiatnya kayak gitu. Iya, Twitter tapi tuh kan politik banget kan? Iya, lagian juga kan tidak semua hal perlu kita komentarin, dan tidak perlu semua tokoh ikut berkomentar. Iya. Emang kenapa kalau ada tokoh ini nggak komentar? Apa gitu? Kurang keren kalau Soleh nggak muncul kayaknya. Ngapain juga? Lagian juga ya nggak perlu lah berharap orang, kan kecenderungan orang-orang tuh gitu, netizen tuh, kalau ada isu besar Semua orang diajak. semua harus komentar. Ada berita duka di sini, semua harus ikut berduka. Nah kalau gua nggak berduka, ngapain gua ikut berduka? Juga kalau di WhatsApp kalau ada yang ulang tahun, sorong. Iya orang kan. ngasih selamat Kalau di tahun. grup, nah kita nggak terlalu akrab, tapi gara-gara semua ikut ngucapin jadi ikut ngucapin. Lo nggak dalam posisi itu pasti. Enggak, gua mah kalau nggak akrab udah Iya, biarin, nggak usah biar. ngucapin. Atau kalaupun ngucapin langsung japri aja, nggak perlu di ini. Itu kecenderungan kultur kita kali sekarang ya, kalau semua satu orang melakukan atau banyak orang Iya, itu melakukan, kultur maka kerumunan itu. iya semua harus melakukan. Kalau ada satu yang tidak Nggak melakukan, merasa nggak nyaman kan jadinya. iya, makanya gua suka sebel kayak gitu. Kenapa gua mesti komentar? Kan bisa jadi hal itu tidak menarik buat gua. Dan juga nggak perlu komentar juga karena nggak Iya, ada lagian juga kan sudah ada orang-orang yang pintar. Prinsip gue sih gitu ya. Jadi orang-orang netizen, kalau saya tidak mengomentari apa-apa, kan sudah ada yang pintar, yang sudah berkomentar. Udahlah. Anggapnya mereka lebih layak untuk mengatakan itu. Iya, mereka lebih mengerti. Kalau gue tidak mengerti, jadi gue tidak akan mengomentari sesuatu yang tidak gue mengerti. Takutnya itu ternyata ada hal di luar ini, apalagi setelah iya. Di entertainment deh, lo kan lumayan paham nih. Apa komentar lo soal entertainment ini terakhir nih? Belum kita. Ya ternyata kalau di entertainment itu yang terlihat di kamera itu tidak seindah senyatanya. Iya, kadang-kadang kalau kita lihat sebelum gua masuk ke dunia ini kan kayak yang ternyata orang yang kita kira berantakan ternyata enggak. Kan orang-orang suka gitu. Komentar suka ngejudge artis gini. Mereka tuh kan tidak seperti yang kita kira. Kan suka ada tuh orang artis-artis dijudge jelek padahal enggak, aslinya baik. Jadi orang tuh suka menghakimi gini ya. Di dunia hiburan tuh orang-orang warga tuh seakan mengenal dekat
mengenal dekat public figure hanya karena dia follow dan dia update setiap hari, merasa kenal dekat dan berhak menghakimi. Padahal kan yang dilihat di media sosial itu bukan 100% dia. Jadi gue tuh suka sedih kayak ngeliat orang-orang dihakimi padahal aslinya nggak seperti iya itu. Kayak ada orang keluarganya dihakimi karena gini-gini padahal enggak loh, enggak, aslinya nggak gitu. Jadi ya dunia entertainment ini glamor tapi juga sebetulnya tidak seperti yang masyarakat kira. Jadi makanya jangan menghakimi lah. Gue dulu juga waktu belum jadi entertainment suka menghakimi dan ya bagian juga dari yang ngata-ngatain. Tapi sekarang lo lebih bijak ya, lebih hati-hati karena lo ada di situ. Karena gue tahu ternyata kalau yang kita hakimi atau yang kita hina-hina itu punya nggak begitu loh. Dulu gue termasuk ya salah satu yang suka ngeledek-ledekin artis atau apa. Tapi setelah lo terjun ke situ menjadi paham dan merasa itu nggak perlu dilakukan. Iya, bahwa apa status terkenal itu bukan membuat kita mengenal orang itu. Jadi nggak usahlah komentarin hal-hal yang belum dimengerti gitu. Lebih Ya baik itu. diam. Iya, lebih baik diam aja. Apa kalau kita ngelihat ada kasus atau apa, udahlah mendingan nggak usah komentar kalau kita nggak ngerti. Misalnya ada kasus perselingkuhan atau kasus apa, udahlah nggak ngerti mah biarin aja, nggak usah komentar. Persis itu sikap lo di politik juga ya, di bidang-bidang yang lain. Tapi ya entertainment itu tidak jelas juga sih masa depannya. Serius, kan setiap orang butuh hiburan. Enggak, guanya dari sisi pelaku. Kan cepat perputarannya. Bisa jadi naik sekarang turunnya terkenal, ya. besok enggak. Tapi terbukti lo 20 tahun di karir lo kan selalu bisa punya leveling Iya, memang adaptif banget. Iya, kadang-kadang gue bertanya kalau gue tua masih kerja apa ya. Cuma kan akhirnya balik lagi, udahlah belum tentu sampai tua juga. Keren. Jadi yang sekarang lo jalanin seoptimal mungkin, hasilnya ya sudahlah. Itu efek aja dari yang lo kerjain. Jangan, memang gue juga suka mikir kerja di hiburan kan nggak ada jaminannya. Apalagi pasti usia ada constraint tertentu kan. Iya, apalagi nanti belum tentu dipakai lagi di hiburan. Tapi lagi-lagi ketika mikirin itu, itu belum terjadi, udahlah nikmatin aja. Pikiran pakai buat yang lain aja ya. Pikiran lo masih banyak berarti yang masih fresh ya, belum kepake ya. Karena nggak pernah mikir kan hampir dalam perjalanan hidup lo. Apa ya, iya. Mau MPTN aja tidur tuh di apa SSC itu ya nggak usah dipikirin lah hidup. Tapi jangan ditiru ya yang lagi mau pada ujian atau apa ya, terus jangan tiduran ya. Tapi belajar serius juga, kalau rezekinya belum lulus mah nggak lulus. Oke. Itu keyakinan yang berdasarkan spiritualitas yang dalam. Iya, gue tuh demotivator. Salah, makanya lu mengundang juga salah lu. Daripada nih ya makin terdemotivasi kalian di sini, gue tutup aja deh acaranya. Gimana? Terdemotivasi tidak? Enggak sih, gue mendapatkan banyak hal yang menarik ya. Artinya mungkin tadinya gue ngerasa akan apa ya, terpukau karena yang gue dapat dari luar ya. Ternyata lo manusiawi banget gitu. Orang yang malas diakui, orang yang ternyata dulu sekolah tidur, dan banyak kebaikan yang kemudian lo dapat karena ya udahlah, kalau memang udah rezekinya, ada waktunya lo dapet. Dan ini sih buat gua ini perdana yang ini kok jadi merinding nih lihat. Serius. Karena gue pengen mendapatkan sisi-sisi ini. Jadi gue closing aja deh kalau gitu ya, daripada lama-lama nih. Jadi thank you lah percakapan atau ngobrol ini. Mudah-mudahan ini membuka ruang buat kita memahami orang lebih utuh ya, nggak menjudge juga seperti yang lo takutkan terhadap orang. Gue juga nggak judge lo sih, gue ngerasa oke, lo dalam kerapuhan, dalam kekuatan lo punya sisi-sisi yang mengembirakan dan membanggakan juga sih. Lo mau closing nggak? Saudara-saudara, terima kasih telah menyaksikan Beginu ya. Saya tidak tahu ini manfaatnya apa acara ini. Intinya pesan dari saya, nikmati hidup, syukuri apa yang ada. Benar kata Rian Demasif, syukuri. Mantap. Orang kadang suka lupa bersyukur, terlalu berpikiran ke depan, tidak menikmati hari ini. Justru ingatlah, saat ini adalah yang paling berharga. Syukuri apa yang ada. Saya selalu ingat ucapan guru ngaji saya, kalau kamu bersyukur, niscaya akan ditambah nikmatmu. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, sungguhlah azab Tuhan sangat pedih. Kenapa jadi religi ini? Tapi pokoknya endingnya emang itu. Saudara-saudara,
Tetaplah kritis karena kita bisa jernih melihat dunia. Bacalah kompas.com. Masuk gitu.